Bot itu temen kecil gua dari TK, SD. Gua ngaji bareng sama dia juga. Gua takut lu kehamilan gua gagal lagi kayak dulu gitu kan. Itu sama bokap dikasih barang lah gitu buat jaga dia sama bayinya dia lah gitu. Bayi yang ada di dalam kandungannya meninggal, teman saya juga meninggal. Jadi kejadian pertama di pabrik gua kerja nih bang sama dia, itu setelah dia 5 bulan meninggal, itu jadi bukan gua doang tapi karyawan yang lain juga diteror, termasuk teman dekat gua sendiri gitu kan. Dari atas tangga turun tapi dia ngambang, nggak loncat, nggak, dia ngambang turun, gendong bayi, posisinya berbentuk pocong. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Dan narasumber kita kali ini akan menceritakan sahabatnya yang meninggal dan sampai saat ini masih gentayangan. Kita langsung sapa aja narasumber kita kali ini, namanya Bang Firman. Bang Firman, apa kabar Bang? Ya, baik. Oke. Bang Firman, boleh kasih gambaran sedikit tentang cerita yang akan lo bawain? Jadi kisahnya tentang gue punya teman nih, teman kecil gue. Itu dia meninggal di kehamilan yang ke 9 bulan. Sekarang tuh sampai sekarang itu masih sering interaksi atau neror lah. Itu kejadiannya di mana Bang? Kejadiannya itu di kampung kita sendiri sama di pabrik kita kerja. Oh, berarti ini lu juga kerjanya sama? Saat awalnya kita beda pabrik, terus kita dioper ke pabrik teman kita sendiri, almarhum kita sendiri. Oh, sama jadi. Jadi sama. Dan buat kalian juga jangan lupa mampir ke Spotify-nya Lentar Malam. Buat kalian yang suka dengerin audio cerita-cerita dari Lentar Malam. Dan untuk linknya gue taruh di deskripsi. Dan buat kalian yang penasaran dengan cerita lengkap dari Bang Firman, tonton videonya sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Bot itu temen kecil gua dari TK, SD. Gua ngaji bareng sama dia juga. Udah gitu juga gua sering kalau apa-apa tuh curhat, ya dia sering ke gua juga. Pacaran dia, mantan-mantannya dia, gua tahu semua lah ibarat kata. Dia sering curhat ke gua lah kalau ada masalah kecil, masalah apa tuh selalu curhat nyari gua gitu. Lu di mana gitu kan. Itu rumahnya temen gue itu emang deket lah, masih satu kampung lah gitu kan. Ya kalau lagi bete gitu, lu di mana? Gue di rumah, kayak keluar ngopi gitu kan, ngopi bareng. Nah dia tuh ketemuan sama cowok, gue juga dikasih tahu sama dia, lu nih gue ketemu sama cowok nih gitu kan, geger gimana, cocok nggak? Kalau emang lu nyaman, lu jalanin gitu kan. Nah kebetulan dia cocok nih dia nih, akhirnya dia nikah lah gitu kan sama si cowok ini gitu kan. Nah selama pernikahannya dia tuh ngerasa kayak nggak bahagia gitu. Terus dia nikahnya pindah kontrakan nih, jadi bukan di daerah kampung gua lagi nih. Dia tuh pindah ke area kampung tersebut, kampung lain lah ibarat kata gitu, cuman beda RW lah gitu. Dia cerita lah, gue sering berantem lah, apalah. Ya gue bilang itu namanya rumah tangga, ya ada pahit manisnya ya lu jalanin lah gitu kan. Nah lakinya jarang pulang, selalu pulang malam lakinya, karena dia tuh kayak
gue kenapa ya, gue tinggal mulu sama laki gue, ya mungkin lakinya nyari duit apa gimana kan gitu. Udah gitu juga dia sering curhat, gue pengen punya anak kata gitu kan. Gue nikah udah lama nih, masa gue kalah sama lu sih digituin kan. Dia iri juga lah gitu kan. Ya udah emang belum waktu dikasih ya belum, nanti juga dikasih. Nah pas kehamilan pertama dia girang nih, lu gue hamil. Ya udah bagus dong gituin kan. Ya udah lu ibaratnya jaga kesehatan aja, jangan terlalu capek. Selang 3 bulan dia ngabarin, lu gue keguguran. Lah kok bisa? Nggak tahu gitu kan. Mungkin karena faktor capek juga kali mungkin ya dia kerja gitu kan. Ya udah kan akhirnya dia curhat gitu kan, dia pengen nangis lah gitu kan. Gue pengen gimana ya katanya, gue bilang sama laki gue emang ngomong aja apa adanya kalau emang lu keguguran gitu kan. Karena dia berani ngomong sama lakinya, ya udah terimalah gitu kan. Nah selang 5 bulan 6 bulan itu hamil lagi. Lu gue hamil lagi. Nah cepet banget, nggak tahu. Tapi udah diperiksa, udah cek, udah hasilnya positif. Ya udah gue seneng dong ya kan dia hamil gitu kan. Tapi setiap 3 bulan itu selalu keguguran. Terus kehamilan ketiga nih, keguguran lagi. Nah, keguguran lagi, mungkin dia udah ada ibarat kata udah kayak nyerah lah ya. Udahlah, biarin lah. Emang rezeki gua kali ya gitu. Selang berapa tahun dia hamil nih, keempat nih. Dia cerita, gue takut lu kehamilan gue gagal lagi kayak dulu-dulu. Udah yuk coba bokap aja, mungkin dia tahu gitu kan. Nah itu sama bokap dikasih barang lah gitu buat jaga dia sama bayinya dia lah gitu. Kebetulan bokap gue ya orang bisa lah gitu. Akhirnya udah tuh kan dikasih sama bokap gue, dipegang sama dia lah. Dapat 2 bulan 3 bulan 4 bulan alhamdulillah sehat lah bayinya gitu kan, udah sering di USG juga kan namanya. Nah sampai hari H-nya dia mau melahirkan itu kan harusnya sesar, udah dapat jadwal hari Senin. Nah sebelum meninggal ini dia tuh sempat chat gua, WA gua gitu. Itu dia kalau nggak salah chat gua malam minggu lah gitu. Dia ngechat, lu lagi masuk apa? Gue balas nih, gue lagi masuk malam kerja. Lu udah waktu nggak? Kapan? Malam minggu depan gitu. Gue mau makan bakso nih sama lu. Nggak tahu kenapa, soalnya hari Senin gue udah mulai sesar. Ya udah, kalau emang maunya malam minggu, tapi bayarin ya. Namanya bercanda kan sama teman sendiri kan. Ya udah, nanti gue bayarin, nanti gue jemput. Rabunya tanggal 7 almarhum meninggal. Jam 2 malam. Itu saya dapat kabar dari keluarganya. Gitu. Jadi tuh awalnya tuh dia nyesek dari jam 12. Nyesek, dibawa ke rumah sakit. Tapi rumah sakit udah nggak bisa nolong gitu kan. Jadi bayi yang ada di dalam kandungannya meninggal, teman saya juga meninggal. Kebetulan itu di rumah barunya itu di belakangnya ada makam. Kalau kata bokap gua, itu emang bayi udah ditandain lah. Jangan sampai lahir nih bayi. Iya gitu. Jadi itu dia dalam arti nyeseknya itu kayak ditindiin kuntilanak. Gini bang, setelah 7 hari dia meninggal, itu orang pertama yang kena teror itu gua bang. Gitu. Itu gua posisi gua lagi di rumah bang. Emang nyokap bokap gua kan kalau malam ke pasar. Jadi jam 12 malam itu rumah gua udah dikunci dari depan. Nah gua keadaannya di dalam posisi gua nih. Gua mau keluar nggak bisa karena apa? Gua dikunci dari depan rumah. Nah pas itu hawanya itu udah beda gitu kan. Ini kok kayaknya gua pengen tidur susah gitu kan. Emang gua baca-baca catatan gua sama dia lah gitu kan, baca. Itu pas itu gua dengar bayi nangis gitu kan. Gue mikir, ini kok ada bayi nangis, padahal tetangga gue nggak ada yang punya bayi. Gue diem, ya kan. Lama-lama gue takut juga kan, gitu. Akhirnya volume TV itu gue gedein bang, gue gedein. Ya kan. Tapi suaranya makin kenceng. Itu kalau gue denger sih suaranya pas depan pintu rumah gue bang. Gue pengen ngeliat aja, gue takut gitu kan.
nggak ada 20, nggak ada 15 menit. Dia tuh bayi nangis 15 menit nangis. Berhenti itu bang. Gue udah lega kan, kata gue. Alhamdulillah hilang kan. Nggak ada 2 menit, itu suara ketawa bang. Itu ada suara, ayo kapan makan bakso. Gue mau kemana, pintu depan dikunci, gue mau keluar belakang juga nggak bisa. Akhirnya gue berani-beraniin diri, lu jangan gangguin gue, karena gue orang penakut. Kalau emang lu butuh doa, oke gue doain sekarang. Akhirnya gue kirim Al-Fatihah lah ke dia lah, ke almarhum lah. Alhamdulillah itu berhenti bang. Nah ini teror ini bukan gue doang yang ngerasain. Jadi teman-teman dekat gue juga ngerasain bang. Termasuk istri gue sendiri ngerasain gitu kan. Ini gue ceritain dulu yang istri gue dulu bang nih. Jadi itu waktu itu emang malam Kamis kan kejadiannya tuh. Emang lagi gerimis bang. Itu gue pulang kerja jam 1. Karena gue nongkrong dulu, bini gue nggak bisa tidur nih dari sore nih. Dia kayak hawanya kayak gak enak gitu kan. Dia WA, udah pulang buruan, gue gak enak nih gitu kan. Ya udah deh, akhirnya gue balik. Kenapa? Enggak, awalnya gak enak aja. Ya udah gue ngambil air dong, ngambil air buat minum nih. Jadi gue minum, ngambil air. Itu perasaan gue kayak ada ngeliatin gue bang di balik jendela bang. Soalnya posisi dispenser gue itu emang dispenser ini jendela. Jadi pas gue nengok ke atas, gue juga bingung itu apaan ya. Tapi itu bentuknya tinggi bang, tinggi bener-bener tinggi. Itu genteng aja, habis segenteng lah tingginya. Itu dia sama, dia posisinya lagi gendong anak. Itu kejadiannya jam 1 malam. Sapu mana? Mau ngapain? Udah jangan keluar dulu. Sini sapunya. Pas saya buka pintu, ibarat kata saya mau usir lah gini ya. Dia udah terbang, hilang. Teror yang paling hebat itu ibaratnya itu yang paling hebat itu di pabrik tempat gua sama dia kerja bang. Itu jadi bukan gua doang tapi karyawan yang lain juga diteror, termasuk teman dekat gua sendiri gitu kan. Jadi kejadian pertama di pabrik gua kerja nih bang sama dia itu setelah dia 5 bulan meninggal. Ada anak baru nih teman gua gitu kan. Teman gua udah gua sampein nih yang baru. Besok kita shift malam nih gitu kan. Lu bye-bye dah gitu kan, saya bilang gitu kan. Mau kenapa? Udah nanti dulu ngerasain. Soalnya bukannya gua doang ini gangguin, tapi banyak gitu kan di area pabrik gua gitu kan. Mungkin nanti lu yang itu omongan gua bener bang ternyata. Nah pas gua shift 3, gua kerja shift 3 shift malam nih, gua masuk jam 11 jam 10 lah. Itu gua kerja tuh sampai jam 1 itu keadaan mesin lagi off, otomatis kan dia nggak produksi ya kan, off, lampu mati, lampu gelap semua. Nah itu namanya gue cleaning service lah ya, gue bersih-bersih lah gitu area kan. Gue bersih-bersih, gue selesai nih, akhirnya gue nongkrong dong di base camp gue, tempat gue nongkrong gitu kan. Kata gue jangan mana-mana, udah sini aja. Enggak, gue mau ngambil alat yang ketinggalan di area lain gitu kan. Ya udah jangan lama-lama. Iya itu dia jam 11 kalau nggak salah. Jam 11 dia jalan nih. Jadi area pabrik gua ini pintu bang, ini itu lorong panjang pokoknya lorong, itu kanan kiri tembok. Nah temen gua jalan nih, ternyata dia ditemuin almarhum dari atas tangga, turun tapi dia ngambang, nggak loncat nggak apa, dia ngambang turun, gendong bayi, posisinya berbentuk pocong bang. Gitu. Dia mau kabur, mau balik lagi karena udah jauh bang. Gue masa balik lagi sih, orang udah jauh gitu. Kata dia ngomong gitu. Dia mau balik lagi juga males gitu karena pintunya emang udah di deket ini bang gitu. Dia itu ngambang gitu. Dia papasan. Jadi teman gue tuh nunduk, nggak berani ngeliat ini. Cuman dia ngeliat pas di atas itu semua masih berkapas bang, gitu. Posisi dia tuh lagi, kalau kata dia sih kayak orang gendong bayi, tangannya begini tapi sini ada bayi bang. Bayinya ini berbentuk pocong juga, gitu. Otomatis temen gue gelap mata langsung pingsan. Nah gue nyari ini bang,
kok teman gue nggak ada yang dateng gitu kan. Udah sejam setengah sejam lah. Akhirnya gue samperin dong. Ternyata teman gue udah pingsan di area situ bang. Gue bangunin, lu kenapa? Dia kayak orang ketakutan. Udah nanti aja, ayo kita keluar dulu dari sini. Gue keluar dong, gue ngopi, ngerokok kan. Dia baru cerita deh, kejadian yang kayak tadi, ceritain bang gitu. Akhirnya dia pindah dari gua nih. Pindah ke grup lain nih. Nah, grup gua ada anak baru lagi nih bang. Sama diteror juga bang. Dia emang udah gua wanti-wanti, lu kalau kemana-mana jangan sendiri gitu. Apalagi kalau kita shift malam, produksi op. Iya gitu, dia iya aja. Lalu lu gua mau kencing dulu gitu kan. Ya udah kencing deh. Gua lagi di base camp, tempat gua istirahat lah gitu kan. Nggak ada 5 menit, lari lagi ke gua bang. Lu kenapa lari? Anterin gua yuk, kenapa lari lu? Kagak, gue ngeliat cewek pakai baju hamil, lagi duduk di mana? Itu tempat kardus, tempat dia kerja nyobekin bumbu. Akhirnya gue samperin dong, gue juga penasaran juga kan. Ini jangan-jangan almarhum nih. Satu juga bilangnya, karena jangan-jangan almarhum nih. Saya samperin, udah nggak ada bang. Nah posisinya itu ada dua pekerja juga nih engineering, tapi dia beda profesi sama gue lah gitu kan. Dia engineering, gue cleaning gitu kan. Gue nanya dong, bang, emang di sini ada yang masuk cewek? Gila kali lu ya, gue digituin gue bang. Lah, mana ada cewek masuk malam-malam, kita dong berempat. Di situ gue langsung down juga bang. Itu udah deh, kita keluar deh, jangan kerja di sini, dan keluar deh nyerah aman. Akhirnya gue keluar tuh dari area gue akhirnya ngopi lah, ngerokok lah, itu sampai jam 5 subuh bang, gue baru masuk lagi. Teman baru lagi nih bang, namanya Pajar nih bang. Ya. Nah ini emang udah 2 kali udah gue peringatin anak baru itu jangan berkata kalau kerja mending bareng-bareng, gak usah sendiri-sendiri gitu. Itu kejadian di pagi bang, jam 6 hari Minggu. Saya suka ngambil air nih bocah, ngambil air dong sono dong buat ngepel. Diambil dong. Nah ini posisi kita ngambil air ini emang depan mesinnya dia kerja dulu bang. Pas banget mesin dia kerja, ini tempat ngambil air. Dia ngambil air tuh, emang saya nggak bilangin. Orang pagi kan saya nggak tahu gitu kan, dia ngambil air, masuk ke dalam, itu ember dibuang sama dia bang. Lu ngapain buang ember? Mana apa sih? Dia nggak berani ngomong bang gitu. Kayak orang pucet, takut lah gitu. Berkata, lu kenapa? Kagak, udah sini. Ambil ember dulu sono. Saya gituin kan ya. Lu aja yang ngambil ember. Kok jadi nyuruh gua, lu yang ngambil dong gitu kan. Temenin, akhirnya saya temenin tuh, nggak ada apa-apa tuh. Nah pas di luar dia bercerita bang, lu kenapa tadi, ember lu buang? Itu di mesin, ada cewek pakai daster. Tapi daster batik bang, bajunya. Di mesin itu lagi diri, gitu, madep belakang. Makanya itu ember gua buang, karena gua terkejut lah dia kalau tadi gitu kan. Apa ember dibuang sama dia. Sama peralatan pel gue dibuang sama dia. Saya kesel kan pagi-pagi. Lu mana ada saya pagi-pagi. Lu ambil sendiri dah, malah digituin kan. Udah ya, gue juga takut bang ya kan. Ayo keluar yuk. Akhirnya gue keluar dari area. Lu kenapa? Dia cerita ada tempat tadi, cerita tadi yang diceritain ke gue bang gitu. Gue nggak percaya, nggak percaya gue. Makanya lu tadi temenin gue katanya biar lu nggak sendiri gitu kan. Ya udah gue percaya sama lu gitu kan. Nah ini udah berjalan nih, teror ini bukannya buat temen gue doang bang, karyawan juga banyak diteror bang gitu. Jadi kalau masuk malam nih jam 12 itu udah karyawan itu mau dengar balik ke WC bang. Karena apa? Banyak kejadian bang gitu. Waktu gue lagi bersihin WC aja, gue bersihin WC nih sama temen gue berdua, dia nanya, lu denger orang nangis nggak? Denger. Emang di kamar mandi ada cewek, ada orangnya. Pas kulit pintu kebuka semua bang, kulit nggak ada orang, terus saya nangis. Udah yuk, keluar yuk. Gue iseng juga kan. Akhirnya bukan gue doang bang, ternyata yang sebelum gue juga kena gitu. Dengar suara cewek nangis. Sama, gue cerita sama karyawan. Kok gue ditangisin? Emang lu doang? Tadi juga gue barusan tangisin. Ternyata bukan gue doang bang gitu. Nah ini kejadian masih hangat nih bang nih.
hari Rabu malam Kamis. Ternyata setelah gua lihat itu emang kedua tahunnya dia meninggal bang. Kejadiannya jadi teman gua masuk malam lagi bersihin area nih. Posisinya tuh gudang, ada tangga, di tangga itu ada teras bang. Nah itu dia ngepel nih, lagi ngepel. Dia matanya tuh pengen ke atas aja gitu kan. Kayak ada yang ngeliatin gitu kata dia. Pas dia lihat ke atas, itu ada pocong tinggi, sedang gendong bayi juga bang. Gitu. Itu kejadiannya jam 4 subuh. Jadi kenapa sih bang buat ini gentayangan? Jadi awalnya ini kalau kata bokap gua sendiri, dia tuh kayak ada yang mau ngerjain. Nggak tahu itu mantan, nggak tahu itu siapa. Pokoknya ada yang ngerjain dia biar dia tuh nggak bahagia di rumah tangganya bang. Kenapa dia selama 3 bulan kehamilan dia selalu gagal? Akhirnya dikasih tuh sesuatu mau bokap gua tuh, pegangan lah. Ini pegang, buat jaga-jaga. Lu bawa kemana aja. Kita nggak mustrik juga lah berkata, ya namanya buat jaga-jaga bang gitu kan. Kita kan buat jaga-jaga nggak apa-apa lah gitu kan. Akhirnya dibawa sama dia tuh. Akhirnya berhasil kan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan lewat. Dia dapat cuti tuh, cuti kerja. Akhirnya tuh barang ditaruh di lokernya dia bang. Dan kemungkinan kenapa dia masih gentangin di pabrik gua kerja nih bang, karena ada suatu barang bang yang ketinggalan di loker ini bang. Sampai sekarang tuh barang itu masih ada di loker, nggak ada yang berani buka, nggak ada yang sampai sekarang juga masih kekunci. Sampai sekarang. Dari barang yang didapat dari bokap lo. Iya. Berarti bokap lo ini bisa dikatakan punya kelebihan nih bang? Iya, punya kelebihan. Jadi bukan kelebihan itu kayak barang hilang juga bisa balik lah. Insya Allah bisa balik gitu bang. Oke. Itu kelebihan yang bokap lo punya itu dari dulu atau gimana? Kayaknya sih turunan. Turunan? Nah, gitu bang. Tapi nggak nurun ke lo nih? Belum tahu bang. Kayaknya sih anak gue deh. Ke anak lo? Kalau kata bokap gue gini, ini kayaknya anak lo yang pertama bakal nurun ke gue. Bakal nurunin dari gue. Dan untuk ini kan, bokap lo sempat ini ya, nerawang lah ya. Nerawang kalau misalkan memang si embot ini dan juga bayinya nggak akan selamat. Iya. Ya kan? Nah itu penerawangannya dia itu pernah dikasih tahu juga nggak ke keluarganya? Enggak. Soalnya kan dia datangnya sendiri sama gue bang berdua. Jadi dia juga nggak ngomong ke siapa-siapa bang. Gitu. Udah gitu juga kendalanya emang itu di rumahnya embot ini belakangnya mau makam bang. Oke. Nah, jadi itu ada satu sosok, kalau kata bokap gue ada satu sosok kuntilanak udah ngetekin itu bayi bang, gitu, biar dia, wah ini buat gue nih, gitu. Kalau kata kita sih gitu ya, gitu. Ibaratnya itu sosok kuntilanak udah punya rencana untuk ambil bayi itu. Iya. Rumah yang dia baru pindah itu sama suaminya? Iya. Berarti yang di kehamilan pertama juga udah di situ? Udah di situ bang. Oh itu makanya juga, ini kemungkinan ya, ini kemungkinan juga ya. Itu makanya kenapa dia bisa keguguran sampai 3 kali? Gagal. Gitu bang. Karena ada makam di belakang rumahnya. Itu saya juga baru taunya pas lagi gini nyelawat bang. Saya muter ke belakang. Ada makam, saya cerita dong ke bokap. Itu pas dilihat, tanpa lu kasih tahu, gue udah tahu. Saya digituin bang. Nggak bakal ngomong, saya gituin kan. Emang itu usil. Gitu. Jadi itu emang makam apa namanya? Makam umum apa gimana? Ada 2 makam. Cuma 2 makam doang. Oke. 2 makam aja. Horor juga ya. Jadi makam itu bang bekas pemilik rumah yang dulu lah. Gitu. Ada 2 makam di situ. Udah gitu juga tambah horornya itu pohon mangga gede banget belakang rumahnya bang. Ada pohon mangga juga. Iya. Gitu. Nah si Imbot ini sebelum meninggal pada saat dia keguguran itu ada cerita mistisnya gak? Dia sih cerita selalu kayak badannya tuh berat sebelah bang. Jadi di pundaknya tuh kayak ada yang nempel lah kalau kata dia gitu. Kayaknya setiap gue jalan tuh kayaknya pundak gue berat mulu gitu. Bawanya capek terus gitu dia. Padahal tuh kerja ya santai lah gitu. Tapi dia bawanya tuh hawanya tuh ngerasanya capek terus bang. Capek aja bawanya gitu. Pengennya tiduran aja bang gitu. Emang karena orang bunting begitu, saya juga nggak tahu ya. Jadi cerita dari dia begitu bang. Jadi pas kegugurannya itu ya pendarahan, selalu pendarahan bang.
dia kan juga sempat lu bahas kalau ada yang nggak suka ya sama dia. Iya, kemungkinan dari mantan atau siapa gitu bang. Bokap lu pernah mencoba untuk membantu si Mbot ini? Kalau masalah itu di luar jalur bang. Oh, di luar, Iya. di luar jalur? Iya. Kenapa tuh? Ya karena nggak, ibarat kata nggak mau ada dendam lah, lu dendam sama dia nih karena ini. Siapa orangnya? Itu orangnya. Jadi kalau bokap gue gini bang sistemnya bang. Kalau kita dikerjain sama orang, itu bokap gue nggak mau kasih tahu orangnya siapa. Gitu bang. Takutnya ada dendam ntar malah main apa sih? Gue balas lu. Jadi nggak ada habis-habisnya bang. Oke. Gitu. Ibaratnya bokap lu nggak mau ikut campur lah. Ya. Iya, gitu. Cuma bisa ngasih tahu aja. Kasih tahu aja. Lewat lu juga. Oke. Nah, lu kan sempet ini ya dapat WA terakhir dari dia ya, sebelum meninggal ya, dari Mbot ini. Itu lu udah punya firasat belum di situ? Jadi gini bang, itu juga gue ngerasa aneh gitu bang. Aneh kenapa? Udah sebulan ini dia nggak WA gue bang, Mbot ini nggak WA gue. Tahu-tahu dia WA, lu makan bakso yuk. Dari situ gue mikir, ini orang kenapa? Jadi pikiran gue, karena dia lagi ngidam kali ya, gitu. Jadi gue jadi nggak ada perasaan macam-macam bang, gitu kan, karena udah gue turutin, oke, gitu bang, maksud gue. Jadi gue ngebantu dia juga, gitu. Nanti katanya gue jemput ya udah kalau mau lu jemput gue aja, gitu kan. Karena kan dia nggak hari Senin kalau nggak Selasa itu udah mulai sesar bang. Gitu. Hari Senin minggu berikutnya ya? Oke. Tapi meninggal di malam Kamis ya? Iya. Nah, itu suaminya sekarang gimana keadaannya? Apakah masih tinggal di rumah itu atau gimana? Sekarang sih udah pindah ya, nggak tahu pindah kemana. Tapi kalau masalah kerja, masih di tempat gua kerja bang. Oh, jadi ini satu kerjaan juga Iya. Oke. Cuman beda area bang. Cuma beda area. Iya. Yaudah, mungkin itu cerita untuk video kali ini. Dan sekali lagi, makasih Bang Firman. Siap, Bang. Udah datang di Lentera Malam. Iya. Yaudah, gue Jamal, Lentera Malam. Bang Firman, pamit. Bye.